Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Prodi Sosiologi PPG Perjabatan Gombang 1 tahun 2024 dari kampus Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya Nadia Khairunisa dan juga rekan-rekan saya. Saya Lina Anggraini. Saya Rizky Amalia. Saya Gabriel Rizky Sanjaya. Pertama, kami akan menyampaikan mengenai hasil kebugaran jasmani kami yang berdasarkan hasil tes kebugaran jasmani UNESA. Pertama, sebelum melakukan tes kebugaran jasmani, kami telah melakukan penghitungan denyut nadi. Denyut nadi yang saya dapatkan sebelum melakukan tes TKJU adalah 100. Kemudian setelah itu saya melakukan tes dengan menaik turun kursi atau bangku. Dan saya berhasil mencapai 17 kali. Setelah melakukan tes, saya kembali menghitung hasil denyut nadi dan yang saya dapatkan adalah 120. Sebelum melakukan tes, hasil denyut nadi saya sekitar 110, dan setelah melakukan tes naik turun baku dihitungkan ada 17 kali. Kemudian setelah itu saya melakukan tes denyut nadi, setelah tes sekitar 140 kali. Baik, untuk saya sendiri perhitungan jumlah nadi sebelum melakukan tes turun naik bangku yaitu sebanyak 90 denyut. Lalu kemudian setelah melakukan tes, jumlah hasil tes turun naik bangkunya itu ada 17 kali, dan saya kembali menghitung jumlah nadi setelah mengikuti tes yaitu sebanyak 140 denyut nadi. Berdasarkan hasil tes kebugaran jasmani yang telah saya ikuti beberapa waktu lalu, saya sebelum melakukan tes mengukur denyut nadi saya terlebih dahulu. Hasil denyut nadi saya sebelum melakukan tes adalah 80 detak jantung per menit. Nah, ketika saya melakukan tes, saya berhasil melakukan naik turun tangga sebanyak 19 kali dalam waktu 1 menit. Nah, setelah itu tidak lupa saya juga mengukur denyut nadi saya setelah melakukan tes. Dan hasilnya denyut nadi saya setelah melakukan tes adalah sebanyak 160 kali denyut nadi dalam waktu 1 menit. Oke, kita sudah mengetahui hasil dari masing-masing tes kebugaran jasmani yang dilakukan di UNESA. Kemudian setelah melakukan tes kebugaran jasmani di UNESA, kira-kira apa yang kalian rasakan nih guys? Nih, pertama dari saya, kalau menurut saya sih ketika saya selesai melakukan tes kebugaran jasmani di UNESA itu, saya tidak merasakan kelelahan yang teramat sangat atau kelelahan yang benar-benar sangat lelah. Dalam artian kelelahan yang saya rasakan itu masih dalam batas standar orang lelah setelah berolahraga. Kalau saya sendiri sama seperti Nadia, saya tidak merasakan yang namanya kelelahan. Cuman mungkin setelah melakukan tes saya merasa sedikit lebih bugar. Selain itu saya juga mungkin untuk tingkat kelelahannya masih ringan. Kalau untuk Mbak Rizky gimana? Kalau saya sendiri sama seperti kalian berdua, yang dimana setelah saya melakukan tes TKJU di UNESA itu saya tidak merasakan lelah yang berlebih. Artinya saya masih bisa beraktivitas dengan wajar. Lelah yang saya rasakan itu masih tergolong ringan. Dan setelah melakukan tes pun saya merasakan saya lebih bugar gitu, kayak lebih enteng aja badan gitu. Kalau Gabriel sendiri gimana? Kalau bagi saya hampir sama seperti tadi. Jadi saya juga tidak merasakan rasa lelah yang begitu amat sangat berat. Masih lelahnya dalam batas normal ya. Saya masih bisa beraktivitas dengan normal, dengan lancar, dan juga setelah mengikuti tes kebugaran tersebut, alhamdulillah badan saya sekarang menjadi lebih bugar dibandingkan sebelumnya. Kemudian kalau menurut kalian sendiri, apa sih yang kira-kira yang harus kita lakukan nih supaya kita bisa mencapai kebugaran jasmani yang baik gitu, benar-benar tubuh yang sehat atau bugar seperti itu? Kira-kira ada yang ingin memberi tanggapan terlebih dahulu? Oke, untuk menurut saya, supaya kita menjaga kebugaran, mungkin tidur yang cukup sekitar kurang lebih 8 jam per hari. Kemudian kita juga perlu menjaga pola makan. Nah, mungkin yang lain kira-kira bagaimana? Kalau menurut saya ya, selain untuk menjaga kesehatan kebugaran itu, selain mengatur pola konsumsi dan pola tidur, kita juga bisa melakukan olahraga atau aktivitas fisik secara rutin, mulai dari kayak aktivitas ringan hingga aktivitas yang berat. Jadi kayak kita tuh kayak lebih teratur gitu ya, lebih rutin untuk melakukan aktivitas fisik.
gitu. Kalau Gabriel? Kalau saya ya, untuk menjaga kesehatan itu ya ingat ya, satu itu menjaga makan. Kita harus menjaga pola makan itu setidaknya 3 kali sehari, dan juga makan makanan yang mengandung empat sehat 5 sempurna. Nah, selain itu kita juga harus melakukan olahraga secara rutin ya, minimal setidaknya 30 menit dalam sehari atau sekitar 150 menit dalam waktu 1 minggu, dalam waktu 5 hari itu. Nah, seperti itu. Kalau menurut saya sih, selain menjaga pola makan, menjaga pola tidur atau istirahat serta olahraga, kita juga harus punya time management atau manajemen waktu yang baik. Jadi kayak kita makan setiap pagi itu jam berapa, menunya apa, harus dalam keadaan 4 sehat 5 sempurna, bergizi dan mengandung protein serta karbohidrat. Kemudian olahraga pun misalkan di timing menjadi sekitar 30 sampai 60 menit, entah itu mulai dari stretching, pemanasan, pendinginan hingga olahraga ringan lainnya. Kemudian kan kita ini insya Allah di masa depan akan menjadi seorang pendidik atau seorang guru, dimana ketika menjadi seorang pendidik itu salah satu kebugaran atau tubuh yang bugar itu adalah salah satu hal yang penting. Nah, menurut kalian itu seberapa penting sih kebugaran, tubuh yang bugar, tubuh yang sehat itu bagi seorang pendidik seperti kita, seperti itu? Menurut saya seorang guru harus punya kondisi kesehatan prima ya, karena untuk menunjang suatu pekerjaan guru itu ya kita perlu tubuh yang sehat dan juga bugar, karena pekerjaan seorang guru itu tidak hanya mengajar kelas, tapi ya masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh guru. Nah, apalagi kalau misalkan kita menjadi guru di daerah, misalkan ya daerah 3T lah. Oke, jadi kebugaran itu salah satu aspek penting bagi seorang pendidik, karena tubuh yang bugar tentunya pasti akan kita bisa bekerja secara maksimal, akan semakin produktif seperti itu, terutama ketika mengajar murid-murid di kelas. Setelah ini kita akan menampilkan atau menayangkan komponen-komponen potongan latihan kecil yang merupakan bagian dari 6 komponen kebugaran jasmani yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani kita sendiri. Silakan disimak videonya. Terima kasih.